Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, pengalaman buruk atau luka psikis atau luka psikologi gitu ya di masa kecil, entah itu karena perundungan, kekerasan atau pelecehan seksual, ini kabarnya bisa menghantui sebagian besar orang bahkan mungkin hingga dewasa seperti itu. Ada sebagian orang yang bisa menyelesaikannya dan mengatasinya dengan baik, ada juga sebagian orang yang tidak bisa bahkan bisa berakhir pada gangguan kejiwaan seperti itu. Nah, pertanyaannya gimana nih cara mengobati luka masa kecil? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu obati luka masa kecil. Nah, kalau ngomongin tentang anak-anak seperti itu ya, tidak hanya kesehatan mentalnya saja yang harus dijaga tapi juga kesehatan fisik. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih beberapa mitos atau fakta seputar tumbuh kembang anak. Kita lihat yang pertama ya. Susu non ASI bikin anak gemuk. Nah, ini sering terjadi di kota-kota besar seperti itu ya. Ketika orang atau ibu yang baru saja melahirkan ini sibuk kerja gitu. Akhirnya jarang sekali memberikan ASI kepada anak-anaknya dan sebagian besar ini terjadi kasus obesitas. Nah, apakah betul selalu seperti itu? Susu non ASI ini bisa membuat anak gemuk? Nanti kita akan membahasnya ya. Kita lanjut ke yang kedua. Anak gemuk, anak sehat. Nah, sering ya kita lihat mungkin karena terinspirasi gitu dari salah satu film gitu ya. Yang ketika kita ngeliat anak kecil gemuk itu kayaknya lucu gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua anak gemuk itu selalu sehat atau justru sebaliknya? Nanti akan kita bahas ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Nonton TV terlalu dekat bisa rusak mata. Nah, ini yang sering terjadi ketika kita masih kecil gitu ya. Ketika kita nonton itu suka banget apalagi sama film kartun gitu ya. Kalau pas weekend orang tua selalu bilang, jangan nonton TV-nya deket-deket nanti matanya rusak gitu. Karena ada radiasi atau segala macamnya gitu. Nah, pertanyaannya apakah memang selalu seperti itu atau tidak? Nanti kita juga akan bahas ya. Kita lanjut ke yang keempat. Kafein perlambat pertumbuhan. Nah, sering kita dengar ya, kita taunya kafein itu hanya ada di kopi. Tapi pertanyaannya apakah anak-anak selalu mengonsumsi kopi? Tapi ternyata kafein tidak selalu ada di kopi, tapi di beberapa makanan yang lain juga mengandung kafein. Pertanyaannya, apakah kafein ini bisa memperlambat pertumbuhan? Nanti juga akan kita bahas. Kita lihat yang terakhir. Alergi orang tua turun ke anak. Nah, seringkali ketika orang tua mengalami alergi tertentu gitu ya, misal alergi A gitu. Nah, ketika mempunyai anak katanya anaknya pasti kemungkinan besar akan mengalami alergi yang sama seperti yang dialami oleh orang tuanya. Nah, apakah selalu benar demikian? Nah, nanti kami akan membahasnya dari 5 mitos fakta tersebut. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos dan fakta seputar tumbuh kembang anak. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Dion Darius Samsudin, BMed SC-SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi Dr. Dion, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Selamat pagi pemirsa Dai TV. Wah, sangat luar biasa nih hari ini auranya sudah positif gitu ya Dokter Dion ya. Dok, hari ini kita akan Selalu membahas semangat. beberapa mitos dan fakta seputar tumbuh kembang anak nih Dok. Yang kemudian ini harus menjadi pengetahuan khusus gitu ya, yang harus diketahui oleh orang tua apalagi yang baru punya anak gitu ya Dok ya. Kita lihat yang pertama Dok, susu non Baik. ASI bikin anak gemuk, betul atau tidak ini Dokter Dion, silahkan. Oke, baik. Di sini saya ingin membahas sedikit ya. Pertama kita tahu bahwa nutrisi untuk bayi-bayi itu memang yang utama adalah nutrisi cair. Itu ada jenis ASI, ada jenis susu formula begitu. Nah, susu formula berarti masuk yang non ASI begitu ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa kalau dibilang lebih gemuk sebenarnya tidak juga, karena saya banyak menemukan kasus di lapangan gitu ya, di tempat praktek saya, bayi ASI juga bisa gemuk gitu. Kadang-kadang semua itu tergantung volume yang kita berikan atau jumlah ASI atau susu formula yang kita berikan gitu loh. Kita cenderung lebih mudah memberikan susu formula karena tinggal kita aduk, tinggal kita seduh, selesai begitu. Sedangkan kalau ASI itu ada serangkaian proses yang harus diberikan begitu. Oke, berarti tidak melulu susu non ASI ini bisa bikin anak gemuk, tergantung jumlah yang diberikan gitu nggak sih Dok? Betul, menurut saya itu mitos. Apabila ada yang bilang susu formula itu lebih gemuk, itu mitos.
begitu. Oke, karena ada potensi juga kemungkinan susu ASI juga bisa bikin anak gemuk gitu ya dok ya? Ya, sangat besar potensinya, begitu. Oke dok, kita lanjut ke yang kedua nih dok. Ini yang juga sering mungkin kita dengar di masyarakat gitu ya. Kalau anaknya kurus ini katanya, aduh ini anaknya kurus nggak sehat deh, penyakitan gitu. Tapi kalau anak yang gemuk ini selalu dikatakan, aduh anaknya sehat banget gitu. Jadi pertanyaannya apakah anak Oke, gemuk itu selalu identik dengan anak sehat ini dokter Dion? oke baik. Saya menganut prinsip apapun yang berlebih atau terlalu kekurangan itu tidak baik, begitu. Jadi kalau terlalu gemuk juga tidak baik, terlalu kurus juga tidak baik, begitu. Karena kita tahu bahwa anak-anak kecil yang pada masa balita atau masa bayinya itu obesitas atau gemuk sekali, maka saat dia dewasa itu akan lebih tinggi kemungkinan untuk mendapat beberapa penyakit seperti misalnya diabetes dan obesitas, begitu. Nah, sedangkan kalau terlalu berat juga kita bisa membayangkan bahwa berat badan kita ini harus ditopang oleh tulang-tulang kita. Jadi apabila kita terlalu berat, maka tulang-tulang kita itu beban kerjanya lebih berat. Sedangkan bayi, anak kecil itu harus latihan jalan, latihan duduk, latihan berdiri, dan sebagainya. Tentu ini akan menyulitkan perkembangan mereka. Begitu. Jadi menurut saya tidak melulu anak gemuk itu lebih sehat. Gitu. Oke, sama seperti orang dewasa mungkin ya. Anak yang Ya. berat badannya proporsional juga bisa dikatakan lebih sehat, tidak harus selalu gemuk seperti itu ya. Jadi kalau memang anak kecil yang gemuk itu kelihatannya lucu, itu aja kelihatannya kayak gemuk, kayak sehat gitu ya. Tapi sebenarnya tidak selalu harus gemuk untuk menjadi sehat gitu ya dok ya. Oke, Ya. kita lanjut ke yang ketiga nih dokter. Nonton Ya. TV terlalu dekat bisa rusak mata. Kan sering nih kita waktu kecil gitu ya, ketika ya namanya anak-anak ketika ada tokoh yang disukai gitu ya seperti kartun, akhirnya nontonnya deket banget gitu sama layar televisi untuk biar lebih puas seperti itu. Tapi kemudian orang tua sering bilang, dek jangan nonton TV-nya deket-deket nanti bisa rusak mata. Sampai bahkan mungkin kalau di zaman saya era 90-an itu kayak ada lapisan khusus gitu yang harus membatasi antara si layar televisi dan juga mata kita. Itu benar nggak dok? Oke, baik. Menurut saya itu betul ya. Hmm. Saya juga anak 90-an juga nih dan kebetulan memakai kacamata juga. Saya mau menjelaskan yang pertama kemungkinan mendapat rabun jauh ya atau miopia itu paling besar memang faktor keturunan. Mhm. Itu adalah nomor satunya faktor keturunan. Tapi selain itu kita juga harus lihat faktor lingkungan. Misalnya kita menonton TV terlalu dekat, karena apabila kita menonton TV terlalu dekat, maka mata kita itu akan tegang begitu loh melihat screen gitu, dan itu tidak baik dalam jangka panjang, dan ini bukan hanya merusak mata juga tapi merusak perkembangan anak itu juga begitu. Jadi menurut saya ini fakta. Kita harus menonton TV dengan jarak yang cukup jauh dan itu pun kita batasi screen time-nya begitu. Oke, harus dibatasi screen time-nya. Nah, dok sebenarnya kalau ketika anak, masih anak-anak gitu ya, kan tadi dokter bilang betul bahwasanya ketika mereka menatap layar TV terlalu dekat bisa merusak mata. Nah, ketika akhirnya dari kecil seperti itu nanti bisa berefek ke kesehatan mata dan seluruh tubuhnya ketika dewasa nggak sih, dok? Bisa, bisa. Mmm. Jadi anak ini akan kemungkinan memakai kacamata dari usia yang lebih kecil, Mhm. atau anak ini akan sering mengedip-ngedipkan matanya dia, Mhm. dan juga ada masalah mata kering yang Mmm. kita tahu. Matanya sering kering, sering gatel matanya gitu. Itu bisa disebabkan karena menonton TV atau gadget yang terlalu lama gitu. Berarti, TV dan gadget ini punya, dampak yang sama ya? Apalagi sekarang kan, zamannya pandemi COVID-19 di mana anak-anak ini school from home gitu. Jadi lebih banyak Ya, menatap gawai dan itu juga bisa berdampak gitu. Jadi harus harus lebih bijak lagi orang tua untuk mengawasi screen time si anak-anak gitu ya. Oke, betul. kita lanjut ke yang selanjutnya nih, Dok. Kafein Ya, perlambat pertumbuhan. Nah, sering kan kita orang dewasa mungkin umumnya kalau orang ngomong kafein pasti identiknya langsung ke kopi gitu. Tapi sebenarnya kan ya. kafein tidak hanya di kopi, banyak makanan atau minuman lain yang mengandung kafein. Nah, pertanyaannya apakah kafein ini bisa memperlambat pertumbuhan anak? Oke, baik. Ini memang sangat sedikit ya penelitiannya ya, Hmm. karena menurut saya tidak etis juga kalau ada penelitian yang memberikan kafein pada anak begitu. Hmm. Tapi efek kafein itu pertama adalah meningkatkan denyut jantung. Hmm. Jadi kita tahu anak-anak itu harus lebih banyak istirahat. Sedangkan apabila kita berikan kafein, maka dia tidak bisa tidur gitu loh, akan segar, tidak bisa tidur seperti kita orang dewasa. Dan tentu ini tidak baik untuk perkembangan anak-anak, karena anak-anak kan butuh waktu tidur yang cukup gitu.
Itu pertama. Nah, sedangkan yang kedua itu kafein juga menghambat penyerapan beberapa zat penting untuk tubuh anak, seperti misalnya zat besi. Itu di mana kita tahu zat besi ini sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan anak-anak gitu. Jadi menurut saya ini fakta ya bahwa itu bisa menghambat pertumbuhan anak-anak, tapi kita tidak bisa tahu seberapa menghambat atau seberapa jauh itu menghambat gitu. Karena memang penelitiannya tidak banyak gitu. Oke, berarti secara tidak langsung memang ada dampaknya gitu ya. Jadi kalau para ayah di luar sana yang kalau pagi-pagi lagi ngopi terus kemudian dijailin sama anaknya, ikut cemilin juga sama anaknya, berhati-hati ya, jangan banyak-banyak gitu ya. Oke dok, kita lanjut ke yang terakhir. Alergi orang tua turun ke anak. Nah ini juga sering kita temukan di masyarakat dok, ketika si orang tua katakanlah alergi A seperti itu, orang bilang, waduh nanti kalau punya anak pasti anaknya juga alergi A gitu. Nah apakah selalu turun seperti itu atau gimana? Oke, baik. Berarti memang betul bahwa orang tua dengan alergi itu kemungkinan anaknya untuk alergi itu lebih tinggi. Tapi mungkin alerginya tidak sama. Jadi misalnya orang tuanya alergi udang begitu, tapi anaknya belum tentu alergi udang gitu. Dan jenis alerginya pun beda. Mungkin orang tuanya asma, nah anaknya bisa urtikaria misalnya gitu. Jadi jenis alerginya pun berbeda gitu. Jadi kemungkinan diturunkannya ada, tapi jenis alerginya kita belum tahu apa, begitu. Oh gitu, berarti memang keturunannya bisa mengalami alergi, tapi mungkin alerginya yang berbeda tidak sama seperti itu ya. Besar tidak sih dok Ya, untuk kemudian si anak ini potensinya sampai 50% nggak untuk juga alergi gitu? bisa, bisa. Jadi kemungkinannya itu 2 sampai 4 kali lipat Oh, lebih tinggi. Iya, jadi cukup tinggi kemungkinannya untuk anaknya alergi nanti di kemudian hari. Tapi kita belum tahu alerginya apa, gitu. oke. Kalau begitu bisa diatasi nggak itu dok? Apakah dengan pola hidup atau pola makan gitu? Atau memang ya Bisa sudah itu sekali. karena genetik? Nah, jadi kita tahu bahwa pembentukan alergi itu selain faktor genetik ada juga faktor lingkungan gitu. Nah, jadi yang bisa kita modifikasi ini adalah faktor lingkungan. Hmm. Misalnya kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi ruangan kita harus bersih, kena matahari pagi, kemudian pakaiannya, perabotannya harus kita bersihkan secara teratur, begitu ya. Kemudian apabila kita tahu anak kita alergi terhadap salah satu jenis makanan atau minuman, mungkin kita stop dulu jenis makanan itu, kemudian kita minta saran dokter gitu. Kita stop selama berapa lama dok, kapan kita bisa lanjutkan lagi, seperti itu. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan dan apabila perlu berkonsultasi dengan dokter Anda. Oke, berarti memang harus dikonsultasikan seperti itu ya. Baik, terima kasih Dokter Dion sudah berbagi Ya, bersama kami pagi hari ini di Bincang baik. Sehati. Kita doakan semoga pandemi ini segera usai dan anak-anak ini bisa kembali sekolah dan sehat-sehat terus ya dok ya. Salam untuk keluarga di rumah dan salam untuk teman-teman yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi Dokter Dion, terima Mas Raden. kasih. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, obati luka masa kecil. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.